Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Satu hadis mengatakan orang tua Nabi wafat, kemudian tadi di zahirnya Nabi mengatakan orang tua Nabi di neraka, tetapi di beberapa riwayat yang lain ada riwayat Nabi menghidupkan kembali, tentu dengan pertolongan dari Allah, mukjizat dari Allah ya, kemudian diwafatkan lagi. Nah, Al-Imamul Qurtubi memberikan konklusi antara dua hadis ini. Bisa teman-teman lihat di dalam kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah. Dikatakan di situ Al-Imam Al-Qurtubi yang ahli tafsir itu, di dalam kitab beliau At-Tadhkirah, beliau mengatakan sebetulnya riwayat-riwayat hadis ini tidak ada bertentangan, kata Imam Al-Qurtubi. Kenapa? Hadis mengenai dihidupkannya kembali orang tua Nabi itu mutaakhirun, datang kemudian, karena tadi kita melihat itu hadisnya ketika Hajjatul Wada, dibanding hadis Muslim tadi yang Nabi meminta untuk beristighfar. Kenapa? Anna hadis Aisyah, hadis Aisyah ini fi Hajjatil Wada, ketika haji wada beberapa bulan menjelang wafatnya Nabi. Walidzalika ja'alahu Ibnu Syahin. Al-Imam Ibnu Syahin mengatakan bahwasanya hadis ini nasikhon lima dzukira minal akhbar. Jadi hadis-hadis mengenai Nabi minta ampun kepada orang tua Nabi kemudian tidak diizini, hadis Muslim tadi sudah dinasakh dengan hadis ini. Beliau Al-Imam Ibnu Syahin mengatakan seperti itu dan didukung oleh Al-Imamul Qurtubi ketika menjelaskan ayat wa taqallubaka fis sajidin dalam tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Fakhrur Razi. Beliau mengatakan ayat ini, kata beliau, menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun dari orang tua Nabi Muhammad SAW maka minal musyrikin. Tidak ada satupun di antara mereka yang orang-orang musyrik. Seorang ulama bernama Al-Imam Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi. Beliau memiliki karya yang fenomenal yang berjudul Ruhul Ma'ani. Ketika menjelaskan ayat wa taqallubaka fis sajidin. Dengan ayat ini, kata beliau, saya mengambil dalil atas imannya kedua orang tua Nabi SAW sebagaimana distatementkan oleh kebanyakan ulama-ulama besar ahli sunnah. Ini poinnya, wa ana ahsyal kufra. Bahkan saya takut kekufuran ala man yaqulu fihima radhiyallahu anhuma. Saya takut kafirnya orang-orang yang berstatement buruk tentang orang tua Nabi SAW. Nah, tentu ini menunjukkan kepada kita harus benar-benar waspada ketika ada riwayat-riwayat atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Jami'us Sahih yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, pada jilid kedua yang diterbitkan oleh Ar-Risalatul Alamiyah, cetakan pertama pada tahun 2011, pada halaman 550. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Rasulullah bersabda, aku adalah nabi, tidak ada kebohongan. Aku adalah keturunan Abdul Muttalib. Bagaimana bisa kakek Nabi sallallahu alaihi wa alihi dikatakan kafir dan musyrik, sementara beliau sallallahu alaihi wa alihi bangga sebagai keturunannya? Jika benar bahwa kakek Nabi sallallahu alaihi wa alihi kafir, maka seharusnya beliau berlepas diri darinya. Bahkan ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam pun termasuk seorang mukmin, sehingga nasab Rasulullah tersucikan dari kekafiran dan kemusyrikan. Di dalam kitab Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, salah satu ulama ahlu sunnah, pada jilid kelima yang diterbitkan oleh Darul Fikr tanpa tahun cetakan, pada halaman 282 sampai 283. Qala Al-Alusi wa qala Az-Zajjaj. Al-Alusi berkata Az-Zajjaj, laisa bainan nassabin ikhtilafun fi anna isma Abi Ibrahim alaihi salam Tarah. Tidak ada perbedaan antara ulama ahli nasab bahwa nama ayah Ibrahim alaihi salam adalah Tarah. Ila an qal, sampai pada kalimat wa akhraja Ibnul Munzir bisanadin sahih an Ibni Jurayj anna ismahu Tirah atau Tarah. Ibn Munzir telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibn Jurayj
bahwa namanya adalah Tirah atau Tarah. Qala al-Alusi. Al-Alusi berkata, "Walladhi awwala alaihi al-Jammul Ghafir min ahli sunnah, inna Azar lam yakun walida Ibrahim alaihi salam." Yang dipercaya oleh sejumlah besar ulama ahlu sunnah bahwa Azar bukanlah ayah Ibrahim. Wadda'u annahu laysa fi aba'in nabi sallallahu alaihi wa alihi kafirun aslan. Dan mereka mempercayai tidak ada orang kafir di kakek buyut Nabi sama sekali. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, lam azal unqal min aslabit tahirina ila arhamit tahirat wal musyrikuna najas. Karena sabda beliau, aku senantiasa dipindahkan dari sulbi yang suci ke rahim yang suci, sedangkan kaum musyrik adalah najis. Wa takhsisut taharati bit taharati minas sifah la dalila lahu yu'awwalu alaih. Sedangkan pengkhususan dalam kesucian di sini hanya pada kesucian dari perzinahan. Tidak ada untuknya dalil yang dapat dipercaya. Wal ibrah li'umumil lafz la li khususis sabab. Sedangkan ibrah karena umumnya lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Ila an qal, sampai pada kalimat, wal qawlu bi anna dhalika qawlu syiah kama da'ahu al-imam ar-Razi nasyi'un min qillati tatabbu'. Dan pernyataan bahwa pendapat ini adalah keyakinan Syiah sebagaimana yang disangka oleh Imam Ar-Razi muncul dari sedikitnya menelaah. Wa aktsaru haula'i ala anna Azar ismu li'ammi Ibrahim alaihi salam. Sedangkan kebanyakan ulama ahlu sunnah menyatakan bahwa Azar adalah nama paman Ibrahim alaihi salam. Inilah riwayat yang tercantum di dalam kitab Al-Jami'us Sahih dan Ruhul Ma'ani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.